terbaru berikutnya. Silahkan bunyikan loncengnya. Namaku Sopian, orang-orang memanggilku Ian. Usiaku kurang lebih 25 tahun. Aku punya kisah yang menarik untuk diceritakan. Minggu di pagi yang gelap sekitar jam 6, tiba-tiba ada sebuah mobil berwarna putih melaju melintas dari depan rumahku. Tiba-tiba mobil itu ngerem mendadak. Namun karena jalan tikungan itu licin dan ditambah lagi tikungan tersebut jalannya menurun ke bawah, sehingga mobil tersebut tidak terkendalikan lagi. Mobil itu menabrak pohon-pohon yang ada di samping rumah. Tidak ada orang yang menolong, cuma aku yang melihat langsung. Apalagi rumah warga itu terbentur dengan pohon. Dari rumahku jaraknya cukup jauh. Dari rumah ke rumah lain kurang lebih 2-3 km. Aku tidak tega melihat keadaan itu. Aku langsung bergegas dan melihat apa yang terjadi pada pengendara itu. Apalagi suara benturan yang ditabrak itu sangat kencang dan menakutkan. Itu sekitar 1 kilo sampai 3 kilo dari rumah ke rumah. Aku langsung mendekati dari sumber suara itu. Ternyata benar, mobil itu nabrak. Namun aku tidak melihat orang yang ada di dalam mobil itu, berhubung kaca mobil itu berwarna hitam pekat. Terus di situ lagi memasak ya. Selangkah demi selangkah aku mendekat. Tapi sepertinya tidak ada tanda-tanda orang yang masih hidup. Tidak ada suara teriakan, tidak ada suara rintihan. Aku melihat lebih dekat lagi dari belakang pintu mobil. Sambil berjalan melingkari luar mobil. Di belakang gak ada orang. Di tengah gak ada orang juga. Jangan-jangan mobil ini berjalan tanpa awak. Aku berhenti sejenak dan sepertinya yang hitam itu apa ya? Aku merasa penasaran dengan penampakan itu. Aku mendekat. Ya, tapi dia walaupun dia sakit, dia masih bisa Lebih dekat lagi ke kaca masak. depan mobil. Ternyata orang. Ya, orang yang lagi pingsan. Dia seorang wanita dan wajahnya berlumuran cairan merah yang kental. Melihat dari kondisi depan mobil yang penyok dari tabrakan tunggal ini, kemungkinan besar luka yang dialami wanita ini sangat parah. Aku langsung mengangkat wanita itu lalu membawanya ke rumah. Di sini saja ya, ucap ibuku sambil menunjuk kasur yang sudah digelarnya di kamar tengah. Aku pun meletakkan wanita itu. Ibuku langsung menyambutnya. Sudah senang sama si cewek ini. Sudah tinggalin aja Yan, biar mama yang urus, ucap ibuku sambil mengambil beberapa perabot kesehatan untuk digunakannya yang sudah tersedia di sampingnya. Hari sudah mulai siang, aku pun langsung berangkat kerja. Sehingga suatu ketika itu dia pergi mengantarin Lija. 4 hari kemudian, aku pulang dari tempat kerjaan. Biasanya aku pulang seminggu sekali berhubung ibuku mau keluar kota untuk menghadiri pernikahan
sepupuku, aku disuruh pulang. Sesampai di rumah, aku melihat ibuku sedang makan. Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam. Yan, kesini, cobain nih, makanannya enak, ucap ibuku. Jadi sehingga ada suatu mobil yang lawan arah terus bilang dia ngasih Sambil mengasihku piring yang isinya sepotong kue bolu yang kelihatannya masih hangat. Cobainlah, desa ibuku. Begitu aku makan, ternyata emang bener-bener enak loh. Enak nggak? Tanya ibuku. Iya, enak mah. Masakan siapa? Ayo tebak. Hehe, ucap ibuku. Masakan siapa ya? Ibuku nggak mungkin bisa masak kue kayak gini. Jadi Pikirku mereka dalam ini hati. tadinya kehabisan stok. Tuh yang masak stok tuh beras, si Lija, ya, sebut sehingga, ibuku. tapi dia ini punya duit, tapi kehabisan stok beras di rumah. Sehingga Sambil menunjuk ke arah belakangku, aku menoleh ke belakang. Ternyata ada seorang wanita yang cantik. Dia tersenyum kepadaku. Lija, kesini, ini anak ibu. jadi dia udah mencari beras itu ke warung. Dia yang menyelamatkan kamu, ucap ibuku. Lija lalu menyalamku. Nama saya Lija. Terima kasih ya Bang Yan telah menyelamatkan nyawa Lija, ucapnya sambil tersenyum malu. Aku sedikit malu. Iya, gimana keadaan kamu sekarang? Sudah enakan, ucapku. Alhamdulillah sudah pulih, cuma sedikit pusing aja bang, jawabnya. Lalu kita ngobrol, ibu juga ikut nyambung. Saat aku tertidur, ibuku membanguni aku. Bangun ya, bangun. Mama berangkat sekarang. Itu Tante Mirna dan Om Samsul sudah menunggu Mama di depan. Ntar jam 8, antarin ya Lija ke bandara. Jangan sampai telat, jam 7 sudah berangkat dari sini, ucap ibuku. Iya ma, ucapku. Aku melihat jam, pagi amat baru jam 2 dalam hati. Sambil berjalan mengikuti mamaku. Dan aku sempat ngobrol sebentar dengan Tante Mirna dan Om Samsul yang sedang menunggu di mobil. Yan, tas mama belum dinaikin ke mobil. Begitu aku hendak mengambil tas ibuku ke dalam rumah, tiba-tiba Liza keluar dengan menenteng tas itu. Dan di sini Ini, menunjukkan Ma. respon dari seorang ibu itu menyukai dia. Sambil Dia pertama menyalam dia ibuku. melihat Hati-hati di timbul jalan ya ma, ucap Liza kepada ibuku. Mata Liza dan mama terlihat seperti berkaca-kaca. Ya, sama-sama, ucap ibuku sambil melambaikan tangan kepada kami berdua. Om Samsul pun ikut melambaikan tangannya kepada kami sambil menjalankan mobilnya. Lalu mobilnya berangsur. dan ini menunjukkan suatu perhatian ya kan. Melaju meninggalkan kami berdua yang sedang berdiri di depan rumah. Karena waktu hampir memasuki jam 7 pagi, aku mulai mempersiapkan mobilnya Lija. Dan ternyata Lija sudah siap. Lalu kami langsung berangkat ke bandara. Di perjalanan, kami mengalami macet yang panjang. Di jalan yang kami lintasi ini tidak pernah terjadi macet, karena jalan ini bukan jalan yang ramai untuk dilalui pengendara lain. Mungkin kalau aku masih tetap di jalur ini,
Bisa-bisa sampai di bandara, bisa sampai jam 10. Jam 8 aku harus ada di bandara, pikirku dalam hati. Aku mencari jalan alternatif lain agar bisa sampai ke bandara jam 8. Aku putar balik dan berjalan melintas perkampungan warga. Ternyata tetap berhadapan dengan macet. Aku merasa kesal dengan keadaan ini, apalagi aku melihat jam sudah menunjukkan jam 8.30. Aku bunyikan klakson mobil sekencang-kencangnya sampai tidak berhenti. Aku melengekson terus agar orang-orang di depan itu mau berjalan. Tiba-tiba mobil yang berhenti di sebelah kananku. Posisi mobil itu melawan arus dari arah mobilku. "Emang mau kemana, Mas?" ucapnya dari dalam mobilnya. "Mau ke bandara, Pak," jawabku. "Percuma, pulang saja, Mas. Di depan sana ada penyekatan." Biasalah katanya untuk memutus rantai penularan COVID-19. Tadinya tujuan saya juga ke bandara. Bahkan saya juga tadi sudah menelepon saudara saya yang kerja di bandara. Ternyata di bandara juga ditiadakan penerbangan. Jelas seseorang yang di mobil itu. "Terima kasih banyak nih, Pak, informasinya," ucapku. "Ya sudah Bang Yan, kita pulang saja ke rumah. Lagian kalau kita maksain jalan, tetap aja Lija juga tidak akan pernah." Sampai ke kampung Lija, karena emang kondisi saat ini seperti ini, ucap Lija dengan raut wajahnya yang sedih dan pasrah dengan keadaan. "Ya sudahlah," jawabku. Tiga hari kemudian, stok beras di rumah habis. Meskipun aku punya duit. Mobilnya itu berwarna putih. Itu melaju. Tiba-tiba tapi yang menjual beras tidak ada. Bahkan pasar pun tidak ada yang dagang karena kondisinya lagi lockdown. Sangat sepi keadaan ini, dan di rumah hanya aku dan Liza. Dia mendatangin mobil itu, terus dia melihat hari waktu terus berputar dan perut terus mulai keloncongan. Tanpa berpikir lama, aku pergi mencari umbi-umbian di hutan. Tadinya aku pengen pergi sendiri, tapi berhubung Liza takut tinggal sendirian di rumah, Lija pun ikut bersamaku di hutan. Kami lebih banyak menemukan singkong. Kami pun mengambil singkong itu. Lumayan buat stok makan 3 hari sampai 4 hari. Setelah kita sudah menemukan singkong, kita pun pulang ke rumah. Ternyata Lisa tidak cuma pintar memasak dengan kompor gas, tapi juga ahli masak panggang-panggangan. Jadi di rumah itu memang di situ ada ada ibunya. Dengan menggunakan kayu api, singkong yang tadinya keras bisa menjadi empuk. Enak banget rasanya. Bahkan aku semakin gemes melihat mukanya. Aku menarik dia, lalu kita selfie. Setiap aku melihat foto mukanya yang ada di HP-ku, aku merasa geli dan aku pasti tertawa. Aku tidak kuat menahan tawa itu. Sehingga membuat Lija penasaran. "Kenapa sih Bang Yan ketawa mulu?"
Aneh deh, aku tidak menjawab. Karena semakin dia penasaran, maka semakin asik lucunya. Jadi mobilnya itu Saking kan pengen berwarna tahunya, putih. Lija merampas HP Itu yang melaju. ada di tanganku. Aku pikir Tiba-tiba setelah melihat fotonya yang ada di HP-ku, dia marah. Nggak taunya dia malah tertawa, terbahak-bahak. Hahaha. Kalau begini curang Bang Yan. Kita berdua kan sudah satu tim. Masa muka Lija doang yang hitam di foto? Ucap dia Lija sambil mendatangi mengusap mobil wajahku itu. dengan tangannya yang hitam karena Terus, bekas dia bakaran kayu api tersebut. Tadinya aku sempat menangkis usapan itu, tapi aku pikir ya sudahlah daripada dia ngambek. Akhirnya kita berdua kembali selfiean dengan wajah yang berlumuran noda hitam pekat. Begitu dia melihat, ya, Bekas bakaran kayu ada api sosok tersebut. Foto kami seorang ini wanita. akan menjadi kenang-kenangan di masa perjuangan melawan COVID-19. Hahaha. Di pagi yang cerah, aku dan Lija ada di bandara. Hari ini hari pertama bandara beroperasi kembali. Mungkin hari ini Jadi adalah di hari yang rumah itu ditunggu-tunggu memang, Lija. di situ Mungkin ada Lija ibu, sudah rindu dengan ada keluarga. ibunya. Dan dengan kampung halamannya. Apakah nanti aku akan dirindukannya juga, ucapku dalam hati. Setelah beberapa tas dan barang-barang Lija aku serahkan ke petugas. Selamat jalan ya, hati-hati di jalan, ucapku. Iya, Lija berangkat ya bang, ucapnya sambil mengelambaikan tangannya, dan dia pun masuk ke lobi keberangkatan. Jadi mobilnya itu berwarna putih, itu melaju. Tiba-tiba 3 minggu kemudian, tiba-tiba ada seseorang yang menyerangku, padahal aku sedang berjalan di tempat keramaian. Ada petugas keamanan, tapi dia petugas mendatangi keamanan itu mobil cuek. itu. Aku berusaha menangkis Terus serangan dia mereka. melihat. Bahkan menghindar. Aku tidak tahu lagi mau lari kemana. Di setiap gang ada mereka. Aku merasa terkepung. Kepalaku dengan lenganku sampai mengeluarkan cairan merah. Mereka Begitu tidak dia berhenti melihat, menyerang. ya, Pada saat itu aku hanya ada bisa sosok berteriak yang seorang kencang. wanita. Ah! Spontan aku langsung bangun dan menoleh ke kiri kananku. Ternyata aku ada di kasur. Kejadian itu cuma mimpi burukku. Mimpi ini tanda-tanda apa ya? Jadi di rumah itu memang di situ ada ibu, ada ibunya. Aku langsung mandi dan bersiap-siap untuk berangkat kerja. Begitu aku mengeluarkan sepeda motorku dari dalam rumah, ada mobil yang berhenti pas di depan rumah. Dan sepertinya yang ada di dalam mobil itu orang bule. Wajahnya yang bewokan dan dia menatapku. Aku tidak mengenal dia. Wah, jangan-jangan mimpi burukku itu akan terjadi dalam kehidupan nyataku. Jadi mobilnya itu berwarna Pria bewokan tersebut keluar dari mobil Tiba-tiba. dan keluar beberapa orang wanita. Ternyata salah satu itu adalah ibuku.
Ya, lihat siapa yang datang, ucap ibuku. Sambil menarik seseorang yang sedang duduk rapi di dalam mobil. Dia mendatangi Ija, mobil itu, teriakku berbisik. terus dia melihat. Singkat cerita, pria bule bewokan tadi adalah ayahnya Liza. Pantesan anaknya cantik, papanya saja bule. Dan kedatangan ayah dan ibunya Liza hendak melamarku. Emang agak aneh terdengar. Begitu dia melihat, ya, ada sosok. Tapi ini sudah seorang menjadi wanita. tradisi keluarga besarnya Liza. Apalagi ibu Liza asli Padang. Aku tidak enak menolak lamaran itu karena aku dan Liza sudah saling kenal. Acara pernikahan pun berlangsung. Aku dan Liza resmi menjadi suami dan istri yang sah. Jadi di rumah itu memang di situ ada ibu, seorang ibu, ada ibunya.